Halo, apa kabar sahabat-sahabat tukang semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan Anda semakin cerdas dan pintar. Part kali ini atau video kali ini saya akan berbagi pengalaman ataupun belajar bersama dengan sahabat-sahabat tukang semua untuk membandingkan antara kelebihan dan kekurangan dari batu bata ataupun bata merah, karena sama sifat dari bahan bangunan ini, enggak itu herbal ataupun bata merah itu sendiri sama-sama punya kelebihan dan sama-sama punya kekurangan. Dan di papan tulis itu udah saya tulis beberapa item untuk kelebihan dari bata merah dan kekurangan dari bata merah itu sendiri. Oke, mari kita lihat satu persatu kekurangan dan kelebihan dari bata merah. Nah, ini kelebihan dari batu bata ataupun bata merah. Yang pertama, kalau di daerah saya, terutama di perkampungan, biasanya batu bata ataupun bata merah itu bisa membuat atau bikin sendiri. Itu kelebihannya. Nggak harus beli baru punya bata merah, tapi bisa bikin sendiri. Nah, yang kedua, otomatis karena bisa bikin sendiri, harganya lebih murah. Dan lebih murahnya ini bukan cuma karena kita bisa bikin sendiri. Kalau kita bandingkan dengan herbal yang tebelnya 10 cm, ini berarti harganya kalau batu bata ini lebih murah dari herbal yang tebelnya 10 cm. Oke. Dan yang ketiga, ini bukan cuma mitos. Kalau pasangan batu bata yang kualitas batanya itu keras, itu pasangan dindingnya akan lebih kokoh. Nah, batu batanya lebih keras dan dipasangnya dengan adukan yang campurannya sesuai. Terus pada saat pemasangan batu bata, sebelum batu bata itu dipasang, kita siram dulu biar kotoran ataupun debu yang menempel pada batu bata itu hilang. Karena sebagus apapun, kalau ada debu yang menempel atau kotoran yang menempel pada batu bata, akhirnya nanti dia akan menghalangi antara dinding batu bata itu sendiri dengan adukannya. Makanya saran saya, sebelum batu bata itu dipasang, lebih baik disiram dulu. Terus fungsi penyiraman itu sendiri, yang kedua, tidak terlalu menyerap air kandungan yang ada dalam adukan. Karena adukan yang keringnya seperti diporsir atau dipercepat karena diserap oleh batu bata, kekerasan adukannya itu sendiri akan berkurang. Oke. Terus yang keempat, tampilan dari batu bata ini sendiri kalau pasangnya rapi tanpa diplaster pun lebih kelihatan artistik. Nilai artistiknya itu alaminya sudah kelihatan. Terus yang kelima, punya nilai lebih kalau kita pasang expose. Biasanya ada bangunan tertentu yang ingin punya kelihatan lebih natural, lebih alami, dipasang expose, itu lebih kelihatan indah. Tanpa diplaster, pasangnya rapi, tarik benangnya satu-satu ataupun dua-dua, tapi pasangnya rapi, benar-benar diselang, pasangnya presisi, dia akan lebih punya nilai lebih. Terus yang keenam, lebih tahan air. Tapi jangan salah, kalau batu batanya yang
kurang matang juga kalau kena air ambrol gitu kan. Tapi kalau batu batanya keras, bahan dasarnya dari tanah liatnya bagus, dia akan lebih tahan air dibandingkan dengan herbal. Terus yang ketujuh, di tembok yang memakai batu bata merah ini lebih keras, tidak gampang dijebol. Dia karena keras, dari batu batanya sendiri itu padat. Terus yang kedelapan, dindingnya tidak mudah retak. Ya walaupun tadi saya sudah singgung, kalau nggak itu batu bata ataupun bata herbal itu sama, fungsinya hanya sebagai dinding penyekat. Kekuatan dari bangunan itu sendiri tetap ditopangnya sama struktur bangunan, yaitu kolom praktis ataupun kolom struktur. Oke, ini tadi ada 8 item kelebihan dari batu bata ataupun bata merah. Terus di sisi lain pasti punya kekurangan. Nah ini kekurangannya. Kekurangan dari batu bata merah itu adalah ukurannya yang terlalu kecil. Dia punya ukuran rata-rata. Ini aja saya ambil ukuran itu ukuran di daerah ini, di daerah saya. Kalau yang di Cikarang ukurannya lebih kecil lagi, yaitu 8,5 cm. Nah sekarang ukuran lebar bata 8,5 cm, kalau kita nantinya dipakai untuk pemasangan kolom praktis yang hanya selebar batu bata, lah cincinnya mau dipasang berapa gitu kan? 8,5. Kalau buat spare selimut beton kanan kiri 2 cm, masa cincinnya tinggal 6,5 ya? Nah ini kekurangan dari batu bata itu, ukurannya terlalu kecil. Nah dari ukurannya terlalu kecil pasti akan menimbulkan cara pasangnya pasti lama karena kecil dibandingkan dengan herbal yang gede. Sekali pasang 60, tingginya sudah 20 kan, waktu pasangnya lebih lama. Lah karena waktu pasangnya lebih lama, otomatis ongkos pemasangannya, upah tukangnya pasti lebih mahal gitu. Terus yang ketiga, bentuknya tidak siku. Dipres apapun, pakai mesin apapun, batu bata itu bentuknya nggak seperti presisi seperti herbal. Karena apa? Dibikinnya masih lempung, tanah liat. Jadi nanti setelah kering baru dibakar. Nah, tanah dibakar pasti akan bentuknya pasti berubah. Ada yang miring ke kanan, miring ke kiri, dari panjangnya agak kurang lurus itu, bentuknya kurang presisi atau kurang siku. Nah yang keempat, bentuknya tidak siku, jadi kalau dipasang kurang rapi ini. Yang keempat jadi kurang rapi. Imbasnya kalau dipasang kurang rapi, nantinya pada saat memplester juga plesterannya akan habis, adukannya akan lebih banyak, plesternya pasti akan lebih lama. Oke. Nah yang kelima, harganya lebih mahal. Tadi saya bilang lebih murah, tapi di sini saya lebih mahal. Lebih mahal kalau dibandingkan dengan herbal yang tebalnya 7,5 cm. Karena kalau ini menelan biayanya 65.000 sampai 66.000. Karena 1 meternya isinya 65-66. Nah untuk yang keenam, karena bentuknya kecil-kecil, ukurannya kecil, jadi kalau per 1000-nya aja itu kita bawanya jadi lebih lama. Makanya yang keenam saya tulis mobilisasi atau ongkos transportasinya untuk mindahinya, ongkos kerja mindahinya itu lebih mahal, ya kan? Nah ini buat menjelaskan dari ini. Tadi yang saya bilang harganya, kenapa saya bilang di sini lebih murah dan di sini lebih mahal. Oke. Ukuran batu bata saya ambil yang ukuran sedang aja ini, tapi yang di daerah saya itu lebarnya 10 cm. Terus panjangnya kurang lebih 24 cm. Dan tebalnya adalah 4 cm. Kita kalikan dulu
untuk per 1 meternya ketemunya isinya berapa. 0,1 ini untuk lebarnya ataupun 10 cm. 0,25, kenapa di sini 24, sekarang saya isi 25 karena waktu diinstalnya itu beda dengan Herbal. Karena ini otomatis panjangnya nambah dari 24 ke 25 karena ditambah dengan adukan ataupun spesi. Terus ketebalannya dari 4 cm, kenapa saya tulis di sini 6 cm? Karena pasti ada adukan setebal kurang lebih 2 cm. Makanya saya tulis 0,1 kali 0,25 kali 0,6 hasilnya 0,015. Oke, nih volume untuk satu batu bata berikut sama adukan yang sudah menempel di batu bata pada saat batu bata itu terpasang. Nah, terus untuk mengetahui 1 meter persegi batu bata terpasang, berarti 1 meter persegi dibagi 0,015 hasilnya 66 biji batu bata merah. Tadi yang saya sebutkan di part waktu saya menjelaskan Herbal untuk 1 biji batu bata merah itu harganya kalau di daerah saya itu karena ukurannya segede ini itu per 1000-nya itu 1 juta, maka per bijinya adalah 1.000 rupiah. Kalau kita larikan ke sini, ini harganya lebih murah karena kita bandingkan dengan Herbal yang isinya cuma 83 piece, yang Herbal yang tebelnya 10 cm. Saya larikan ke sini, kenapa ini jeleknya ini lebih mahal? Kalau kita bandingkan dengan Herbal yang tebelnya 7,5 cm. Karena kalau pakai Herbal habisnya 54.000, kalau pakai batu bata habisnya 66.000. Oke, terima kasih sahabat-sahabat tukang semua. Semoga sahabat-sahabat tukang semua makin cerdas dan makin teliti untuk bagaimana memilih bahan bangunan antara min dan plus dari bahan bangunan itu sendiri. Karena kalau dari batu bata ini harganya lebih murah, mungkin nanti plus minusnya pada saat pemasangan ongkos tenaganya lebih mahal, biaya untuk adukannya lebih mahal, dan harga bahan-bahan pendukung lainnya lebih mahal, juga ongkos yang lainnya lebih mahal. Juga apabila kita memilih dengan Herbal, kelebihannya ada, kekurangannya ada, mungkin pasangnya lebih cepat, harganya lebih murah, tapi hasil akhirnya kekuatannya akan berkurang dan harus didukung dengan kekuatan dari kolom praktis yang lebih kuat. Kuatnya kolom praktis otomatis dia akan menambah biaya untuk harga besi dan harga coranya. Oke? Kiranya penjelasan saya mudah-mudahan sahabat tukang semua sudah jelas. Nanti kalau kurang jelas bisa diputar kembali videonya. Terima kasih. Salam dari saya, Hasan KINT. Tapi jangan lupa untuk dukung saya terus untuk share, like, and comment. Terima kasih. Salam Hasan KINT Jenny Bangun Perkasa.